Saat dunia modern berlomba-lomba mencari pengakuan, ada satu sosok yang justru berlari menjauh dari sorot mata manusia. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hasan Abdil Bar, atau yang lekat disapa dengan panggilan Nunbang. Sawu sufufakum fa inna taswata sufufi min iqamatis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau adalah wujud nyata dari kiai yang sama sekali tidak butuh validasi manusia. Kebaikan baginya adalah rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Saking rahasianya, bahkan istri beliau sendiri seringkali tidak mengetahui kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan dalam diam. Beliau amat tidak suka disanjung, memilih untuk menjadi tak terlihat. Namun dari tangannya, ribuan manfaat terus mengalir, menghidupi jiwa-jiwa yang gersang. Meski wawasannya melintasi batas benua, menimba ilmu dari Pasuruan, Kudus, Jombang, UII Yogyakarta, hingga duduk berhadapan dengan ulama besar Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di Universitas Al-Azhar, Mesir. Dunia tak pernah berhasil menjajah hatinya. Beliau tidak anti terhadap dunia, tapi beliau mengamalkan zuhud karena memiliki hati yang teramat kaya. Pegangannya tegas, jangan pernah berharap kepada makhluk, apalagi meminta-minta. Beliau tidak suka memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadinya. Sebuah kemandirian jiwa yang langka. Demi mewujudkan impian mulia sang ayah, Kiai Haji Hasan Saifurizal, di mana beliau sangat menginginkan sebuah pondok salaf dengan santri yang mumpuni dalam membaca kitab kuning, juga mahir dalam berbahasa Arab serta bahasa Inggris. Beliau merintis pondok pesantren Zainul Hasanain pada tahun 1997. Disinilah beliau menjadi tumpuan hati pecintanya. Bagi santri-santrinya, beliau adalah teladan dan pemberi jalan keluar atas segala kerumitan hidup. Namun paradoksnya, ketika beban dan permasalahannya sendiri datang, beliau tak pernah merepotkan siapapun. Semuanya beliau selesaikan dalam keheningan, mengadu hanya di atas sajadah, sebab beliau telah mengenal Tuhannya dengan amat sangat baik. Jalan sunyinya semakin dalam ketika isyarah ruhani dari para pendahulunya membawa beliau ke desa terpencil di Bucor Wetan untuk menemui Syekh Ahmad bin Tuki. Saat amanah sebagai mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Aliba Alawi diturunkan kepadanya, sifat aslinya yang menghindari sanjungan kembali muncul. Dengan penuh ketawaduan, beliau menolak halus, "Saya hanya ingin berthariqah. Saya tak pernah ingin jadi mursyid. Saya tak pantas." Namun, langit telah memilihnya. Ia memimpin thariqah bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan pengabdian seorang hamba. Ahad 30 Agustus 2020, sang kiai yang bersahaja dan murah senyum ini dipanggil pulang oleh sang kekasih.
Bahkan di ambang mautnya, beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan masih menanyakan kabar para santrinya. Nafas terakhirnya berhembus dengan wajah berseri, senyum terukir, dan tasbih yang melingkar erat di tangan. Kiai Haji Muhammad Hasan Abdil Bar membuktikan bahwa menjadi manusia besar tidak harus terlihat oleh mata dunia. Cukuplah langit yang merayakan kebesaran hatinya. Senang tunyah itu ya boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan sehingga melewati ibadah. Yang tidak boleh itu kalau orang kaya itu boleh, orang pengen kaya itu boleh, cari uang, semangat cari uang boleh, tetapi jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu seperti yang haram juga diambil, itu namanya sudah mati. Teruntuk beliau, Kiai Haji Muhammad Hasan Abdil Bar, Al-Fatihah.